Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittajana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjidil Rahman Pak Wahyu Ridwan beserta jajarannya, Ketua RW 06 Bapak Supri Handoko beserta jajarannya, saudara kembar saya Pak Haji Markiat, sesepuh Haji Arif, Ustadz Eja, Haji Olik, semua jemaah Masjidil Rahman, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jemaah semua. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjut taklim mingguan. Mudah-mudahan kita selalu tetap istiqomah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat berserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, pagi ini kebetulan saya mendapat jadwal. Ini mendapat jadwal apa diminta ya? Semalam ditembak. Kalau kita yang jemaah masjid biasanya siap-siap tembakan Pak Indra. Jadi jangan nunggu jadwal. Pokoknya kalau Ustadz luar nggak bisa, nggak mau kita ya ban serep. Jadi pagi ini kita mau ngomongin kesenangan ibu-ibu, kebahagiaan dunia dan akhirat, bagaimana menggapai. Nah, saya insya Allah sih mungkin minggu depan ya Pak Wahyu pengajiannya di rumah saya ya. Saya lagi berbahagia karena anak saya kan udah lulus kuliah tuh. Yang pertama sarjana hukum, itu yang kemarin jadi apa? Jadi MC. Jadi MC itu udah lulus alhamdulillah 3,5 tahun ya di Fakultas Hukum. Bahwa setiap kita semua ya, nggak ada yang mau hidup susah, sengsara. Cuman kadang kita sendiri yang menyengsarakan diri kita. Semuanya mau hidup senang. Eja mau hidup senang, Eja punya motor gede aja, mobil BMW, ya kan. Tapi kan kebahagiaan itu tidak diukur seberapa banyaknya kita punya mobil gitu ya, punya harta, terus jabatan tinggi gitu ya. Ya saya termasuk jabatan tinggi juga kalau di kantor kan, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu kan. Kalau di organisasi itu ketua asosiasi, kalau dulu Pak Haji Markiat ketua asosiasi ya, membawahi Kota Depok ya. Saya ketua asosiasi Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta, jadi yang membawahi rektor-rektor, dekan gitu se-Indonesia. Kalau rapat tuh tiap tahun tuh selalu ada rakernas. Jadi di tahun ini ada ini apa namanya, musyawarah ya, munas gitu ya. Nah, padahal di dalam Islam kebahagiaan hakiki itu adalah keseimbangan antara bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat.
Kalau kita doa kan suka kita baca ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya inti doa itu cuman itu aja doanya tuh. Ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat dan jauhkan dari siksa api neraka. Pastilah otomatis kalau ada bahagia di akhirat pasti dijauhkan dari siksa api neraka. Oke. Yang pertama, nih kalau dulu belum zaman ada HP, kita tulis tangan ya. Tapi sekarang karena ada HP ya, gunakan teknologi ya Bapak Ibu. Gunakan teknologi itu dengan buat tujuan-tujuan baik gitu. Tapi banyak juga menggunakan tujuan HP itu ya menipu dan lain sebagainya. Dan ini salah satu kebahagiaan kan, bisa menggunakan HP. Ada orang tua apa nggak bahagia, HP-nya bagus padahal canggih, karena nggak bisa menggunakannya ya. Jadi yang pertama itu kita berbicara tentang kebahagiaan ya di dalam Islam. Nah di dalam Al-Quran tadi surat Ibrahim ya, wa ittajana rabbukum la in sakartum lajinanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas segala nikmat. Jadi termasuk bersyukur itu ya memiliki rasa kebahagiaan gitu. Maka siapa kita yang bersyukur atas segala nikmat, alhamdulillah ini nikmat nih. Ya, maka nikmatnya ditambah. Ya. Dan sebaliknya, apabila kamu ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, maka sebenarnya azabku sangat pedih. Nah, karena banyak kisah ya, banyak kisah bagaimana orang-orang tidak bersyukur, bagaimana itu kalau dituangkan dalam ceramah yang 30 menit nggak cukup rasanya ya. Jadi inti-intinya, kebetulan karena background saya dosen, jadi inti-intinya saja, selebihnya ya mungkin sudah disampaikan oleh ustadz yang lain. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, man amilan sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun walanuhniyannahum hayatan thayyibah walan najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya nanti Bapak Ibu baca di Al-Qur'an, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Jadi ya kalau kebahagiaan itu dimulai dari amal soleh ya. Karena kalau kita mempusatkan kebahagiaannya pada dunia, ya insya Allah yang orang melihat aja dia bahagia, padahal hatinya belum tentu. Karena banyak sekali teman-teman saya yang kendaraannya banyak ini, tapi ya kosong juga gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa tadi itu kebahagiaan itu tidak diletakkan di dalam harta kekayaan seseorang, tidak diletakkan pada jabatan. Orang yang punya jabatan, wih tekanannya banyak. Tanya Pak Wahyu aja nih, tiap hari datengin LSM, mintain sumbangan. Ya Pak Wahyu ya, dilaporin CSR ya? CRM. Kalau kita salah dikit dilaporin, dipanggil kejaksaan, dipanggil BPKP, gitu tuh yang punya ini. Ya, jangan dikira yang punya jabatan nyaman. Ya sekarang yang dialami sama Pak Supri, ya Pak Supri ya, nggak nyaman dia. Kalau nanti dipertanggungjawabkan, ya lo jadi pemimpin, udah apa yang udah lo lakuin gitu kan, nanti dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya kita semua
apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai suami, ya kepala rumah tangga nanti dipertanggungjawabkan Pak Haji Markiat nih. Duit mie kangen dikasih istri apa enggak gitu kan, keuntungannya. Itu dipertanggungjawabkan Pak Haji Markiat nih, karena saudara kembar aja saya berani ngomong. Kalau main-main gak berani saya. Ya. Jadi tadi itu kebahagiaan bukan terletak pada harta kekayaan. Ya. Karena kalau kebahagiaan itu terletak pada harta dan kekayaan, saya yakin para koruptor yang kaya-kaya yang itu bahagia gitu, tapi nyatanya dia was-was juga sewaktu-waktu dipanggil. Apalagi kita tinggal di negara yang hukum salah dikit dilaporin, kritik dikit dilaporin kan gitu. Terus yang saat ini lagi berkuasa ya memang aman, tapi nanti ganti rejim diangkat lagi gitu. Jadi kapan bahagianya kan gitu. Nah, jadi di dalam Islam, Bu, udah makan belum? Belum ya. Lontong sayur kikil belum ya, Pak? Nanti nyobain juga lontong sayur kikil. Kemarin bapak-bapak tuh tiap Sabtu makanan wajibnya lontong sayur kikil. Oke. Jadi ya harus dirasakan ibu-ibu juga Pak Wahyu. Itu namanya bentuk kebahagiaan kan. Membuat orang senang itu kan bahagia. Gitu. Walaupun ya Eja kan macan kata si Pak Jo Arif. Ya jadi kebahagiaan dalam Islam memiliki 3 unsur. Ya ada berapa Bu? 3 ya. Yang pertama hati yang tenang, qalbun salim. Kemudian kehidupan yang berkah, dan kemudian harapan kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi yang pertama konsep qalbun salim, ya hati yang tenang. Dan ini biasanya kalau bicara hati ya, hati itu kan yang tahu orang ya. Kita mah nggak tahu gitu. Yang jauh dari iri dengki, cuman mana ada sih manusia yang ada iri dengki, saya juga ada. Menginginkan sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Maka kalau kita mau bahagia, nggak usah mikirin nikmat orang lain. Ya nggak, konaah aja, kata Ustadz Eja kan, konaah aja, syukuri apa yang kita dapat. Jadi hati yang bersih, ya karena kalau sudah bicara hati, ya itu akan menggerogoti amal kita di akhirat nanti gitu kan. Mau Bapak Ibu tiap bulan sholat di Masjidil Haram yang 100.000 pahalanya sholat di sini, ya nggak, sholat di sini ganjarannya 1, di sana 100.000 tiap bulan, Masjidil Haram tiap bulan. Tapi kalau punya iri dengki gitu, ya hilang gitu ya. Sombong dan ria, ya itu kita berbicara, maka konsep bahagia itu harus, ya kalau perasaan hati yang tenang ya benar sih, apa balasannya nggak ada lagi. Tenang, mau diomongin orang tenang gitu kan, nggak punya duit tenang dan lain sebagainya. Tapi nggak punya duit juga nggak tenang juga kan. Maka orang memiliki hati yang tenang tidak gelisah, ya apalagi semua ditanggung oleh Allah. Jadi Bapak Ibu nih yang datang subuh lebih awal itu orang-orang kaya semua, karena barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, khairun minad dunya ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada mahasiswa saya tanya, Prof, kan katanya sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh
dapat dunia dan seisinya kan gitu ya. Kira-kira termasuk jodoh saya juga nggak gitu. Itu lucu. Ya udah, saya bilang suka-suka kamu aja lah menafsirkannya kan gitu. Kemudian yang kedua, ya tadi hati yang tenang ya. Yang kedua adalah kehidupan yang berkah. Keberkahan, nah bicara lagi keberkahan ya. Keberkahan itu bukan bicara uangnya banyak lagi gitu ya. Jabatannya tinggi, bukan berkah gitu ya. Tetapi manfaat dari kepemilikan kita. Punya duit 100.000, bisa ngopi bareng-bareng di situ ya Pak Wahyu ya. Saya biasanya itu kalau kantor di gedung-gedung tinggi itu nggak ada jajanan yang murah. Ya bener ya Mas ya. Jajanannya kalau nggak Tomorrow, Starbucks, itu yang sekali cangkir kopi, mana kopi segini itu 70.000 Bu. Kayaknya kalau ngopi kasih bapaknya secangkir 70.000 sayang nggak Bu? Sayang ya Bu. Itu ya mau nggak mau, karena di hadapannya pada itu, belum sama kuenya sepotong, ya habislah 100.000 satu orang. Berarti kalau kita ngopi berlima itu 500.000 buat kopi doang. Padahal ya kasih lontong kayak gini habis ya paling 10.000 kali ya. 10.000, 100.000 bisa satu masjid 100.000 nih. Gitu. Nah itu bicara tentang keberkahan. Maka berbicara tentang kehidupan yang berkah, ya ketika apa yang kita miliki nih, yang kita miliki ya baik sedikit atau banyak gitu, itu bermanfaat buat orang lain gitu. Saya kalau di rumah tempat tongkrongan saya 2. Jadi kalau nyari saya, Bang Helmi, kalau nyari saya ya, kalau lagi di rumah nih biasanya kalau hari Minggu, kalau hari Sabtu kan ngajar ya keluar. Jadi kalau mau ke rumah saya, nggak ada nih, mobilnya ada tapi orangnya nggak ada gitu. 2, 1 iya, 1 di Masjid Darul Rahman, ya kalau pas sholat kan. Yang kedua warung kopi gitu ya, karena yang ngopi. Padahal saya nggak ngerokok tapi ngopi itu suka gitu ya. Ya sekedar ngobrol ke teman-teman gitu. Nah itu ya, jadi tapi keberkahan itu ya harus dilandasi oleh ketaatan dulu, karena berbagi itu kan harus taat. Kalau yang sifatnya tadi iri dengki, terus ya apa namanya pelit, medit, kemudian kuret gitu ya, ya nggak mau berbagi, ya kan, nggak mau berbagi. Maka kalau kita mau kehidupan yang berkah ya harus dilandasi sama ketaatan dulu, berbagi. Gimana rasanya susah, wah nggak enak lah jadi orang susah. Maka kalaupun kita susah karena finansial, tapi jangan juga susah karena hati gitu loh. Maka tadi di awal tadi saya bilang bacakan ayat la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum. Jadi apa yang kita nikmati itu yang kita syukuri. Apa yang kita dapat itu kita syukuri. Jangan sekali-sekali kita melihat kenikmatan orang lain itu yang membuat hati kita gelisah, galau, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, ya tadi pertama apa Bu? Yang pertama Bu, konsep kebahagiaan. 1 apa? Hati yang tenang. Ya, kemudian 2, kehidupan yang berkah. Sekarang yang ketiga, harapan keberkahan di akhirat. Ya karena bicara kebahagiaan tadi jangan hanya di dunia, harus di akhirat gitu. Saya kalau ngajar saya tanya satu-satu. Karena kalau
monoton, mahasiswanya tidur atau enggak, Prof izin ke kantin gitu ya. Apalagi yang diajar anak S1 kan, anak S1 tuh suka ngantuk gitu ya. Nah, yang ketiga, harapan kebahagiaan di akhirat. Ya. Maka ini dunia itu hanya persinggahan. Kita ngumpulin amal-amal semua, nanti yang kita bawa untuk ke akhirat. Itu. Dunia tempatnya capek di dunia. Berangkat pagi, pulang malam ini. Saya semalam habis dikerok nih Pak Haji. Katanya anginnya banyak, katanya gitu, dikerok. Ya itu, ya di samping ya kerja juga yang ngurus keluarga juga ya. Saya tiap hari, ini jadi curhat lagi saya. Dosen itu sebenarnya pekerjaan tambahan saya aja. Pekerjaan utamanya adalah supir Grab. Maksudnya nge-grabin istri sama anak. Nganterin pagi nih jam 5, kan jam 5 saya suka udah menghilang duluan ya, jadi saya kasih tahu nih. Jam 5 habis subuh itu udah berangkat ke Ciputat nganter anak saya kuliah. Nanti dari Ciputat saya ke Menteng. Dari Menteng saya ke Cipayung ngantor. Ntar pulang lagi jam 2, saya jemput lagi ke Menteng, jemput lagi Ciputat. Sampai sini tuh paling tidak jam 7 atau jam 8 malam karena macet ya Jakarta. Gitu rutinan tiap hari. Saya lebih apa ya? Ya di kantor juga dikasih tahu, pokoknya saya jam 2 pagi saya udah pulang. Pak rektor saya nanya, "Din, pulang?" "Ya, saya lebih takut istri sama bapak," saya bilang gitu. Ya bukan, kasihan aja kalau angkutan umum sekarang kan nggak nikmat loh. Jalannya jauh, kasihan orang tua ya. Naik busway putar sana, putar sini. Tidak mendukung apa ya. Jadi yang ketiga itu harapan kebahagiaan di akhirat. Maka kebahagiaan sejati itu manakala ya kita meninggal ya masuk surga kan gitu. Jadi ada dua yang menempatkan kita nanti masuk surga. Mudah-mudahan ya semuanya kita ketemu di surga. Amin. Ya bukan ibadah, ternyata bukan ibadah kita sih yang masuk surga gitu ya. Yang pertama ridho Allah, yang kedua syafaatnya Nabi. Ya maka perbanyaklah bersalawat. Ya. Sehingga dengan kita bersalawat, ada yang manggil gue nih gitu kan, misal gitu. Ada yang manggil saya. Ya kayak saya misal Eja apa ya lagi penuh keberkahan, Ustadz Eja, siapa ya? Oh Pak Didin ya, oh ya sini gitu. Jadi ya seperti itulah ungkapannya, walaupun ya sebenarnya lebih besar lah. Maka tadi itu ridho Allah ya timbul dari mana? Ya kita ibadah, kita zikir, mengagungkan nama Allah, itu maka timbul keridhaan Allah. Jadi yang ketiga tadi harapan kebahagiaan di akhirat ya. Maka ketika kita menghadapi kesulitan ya, semua ya punya masalah lah, termasuk saya juga punya masalah gitu. Jangan dikira Pak Didin punya masalah, siapa bilang kita manusia juga sama. Cuman kita bawa happy aja, seneng aja gitu. Maka ketika kita dalam kesulitan kita tidak berputus asa gitu ya. Sehingga kalau kita lagi ditimpa masalah ya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong Allah. Sabar itu hal biasa, tapi manakala kalau kita lagi punya masalah, kita bersyukur, itu yang tingkatannya lebih tinggi. Kemudian yang bagaimana keseimbangan, kita tuh bicara keseimbangan dunia dan akhirat. Padahal kerja dagang dari pagi sampai malam ya Pak Haji ya nggak? Dagang. Ini kapan nih ibadahnya, sedangkan tamu nggak habis-habis gitu kan? Pak Wahyu kerja dikejar, lagi cuti aja masuk gitu kan, kalau nggak masuk ditegor. Kan bagaimana membagi keseimbangan?
balance antara keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, A'udzubillah minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu ya yang saya sebutkan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Gitu. Maka berbicara tentang keseimbangan dunia akhirat, kita tidak dilarang nih ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, kaya, ya nggak dilarang kaya gitu ya. Karena ada pepatah, kejarlah duniamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Padahal nggak ada yang hidup 1000 tahun ya. Ya itu diumpamakan. Ya biar apa? Biar kita berkecukupan, punya harta, ya bisa membantu yang susah gitu. Bisa tamasya, holiday, keliling kota. Nah itu ditujuan itu, ngumpulin. Kemudian kita harus seimbang juga, ya, mengejar akhirat. Seolah-olah kamu akan mati besok. Kita nggak tahu hari ini, ya saya juga nggak tahu nih, apakah ini habis nih ngisi terus nanti siang dipakai, kita nggak tahu. Namanya mengisi kehidupan kan. Karena kalau kita ada orang yang ngapain lu capek-capek kerja besok juga mati juga, itu namanya nggak punya harapan kan gitu. Ya tetap seimbang. Ya udah saatnya, kalau udah ini dapat panggilan, akan kita ada waktu kan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka ya laksanakan kewajiban kita kepada Allah. Maka yang ciri orang yang hidupnya seimbang ya antara dunia dan akhirat, yang pertama adalah bekerja keras, ya bekerja keras mencari nafkah. Ya kadang ada orang saking kerasnya ya lupa pulang. Kerja keras gitu ya, mengumpulkan pundi-pundi gitu. Kemudian pada saatnya ibadah, ya ibadah, pada saatnya kerja, ya kerja masuk. Kalau kerja masuk jam berapa? Jam 8, pulang, ada pulang jam 4, ada pulang jam 5 gitu ya. Kemudian menjaga ibadah, tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya dilaksanakan. Kemudian tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, karena ya seperti saya bilang, kalau kita menjadikan dunia tujuan, ya setelah, karena banyak cerita, banyak pengalaman orang-orang baru ingat ibadah itu setelah sudah pensiun, ya sudah jalan udah gemeteran gitu, udah tremor pegang gitu. Ya karena ibadah itu, ke masjid itu kan sebenarnya proses yang dilakukan dari kecil, ya dari kecil-kecil gini nih. Ya saya yakin nih zaman bapak ibu semua itu, kalau dulu subuh dibangunin orang tua, nggak bangun, diseret-seret, disiram, nggak tahu anak sekarang. Saya kalau bangun anak saya cuman tampar pipi kanan, ya udah yang penting udah bangun, gini urusan ini kembali, karena udah dewasa kan. Kalau udah masih kecil gini, ini masih kecil gini, ya saya tenteng, saya bawa gitu ya. Tapi kalau udah usia 15, udah akil balik ya itu kita kembalikan ke anaknya, tapi tetap kita pantau gitu ya. Maka yang pertama tadi ciri yang seimbang, yaitu bekerja keras mencari nafkah. Yang kadang kita
udah kesana kemari, ya ada aja hambatan gitu ya. Islam mendorong umatnya bekerja untuk sungguh-sungguh gitu ya. Mencari nafkah, tentu nafkah yang halal ya, halalan tadi, halalan thayyibah, halal dan baik gitu ya. Adalah kalau kita menafkahi anak istri, ya itu kan bagian kita ibadah, niatkan kita ibadah. Sehingga tujuan dunianya tercapai, tujuan akhiratnya juga tercapai. Gitu. Jangan udah dapat duit, pergi kemana sama cewek lain misal gitu ya. Iya kali kata Reja. Ya gitu banyak ya teman-teman saya. Saya apalagi godaan di luar ya banyak ya model kayak Eja nih sugar daddy gitu kan ya termasuk saya juga banyak juga godaannya apalagi yang kita hadapi itu ya anak-anak ada yang seumur saya ya bapak ganteng lah bapak mau bilang aja ada maunya saya bilang gitu lah itu jujuran saya bilang gitu maka kalau suka bimbingan saya ajak ke rumah aja deh. Saya nggak mau tempat lain, bimbingan di rumah aja. Biarin bini saya ngeliatin gitu kan. Maka kalau ke rumah saya suka ada motor, mobil depan rumah tuh ya karena lagi pada bimbingan. Itu yang intinya keimanan diri. Ya yang kedua, ya 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Menjaga ibadah, maka di tengah kesibukan ya kerja memang tidak ada habis-habisnya ya. Apalagi lagi rapat di depan bos, Allahu Akbar, nih keluar nggak ya? Udah saya mah keluar aja udah. Gitu ya. Ada juga yang takut, awal nggak boleh keluar. Ada juga, ya, tergantung diri masing-masing ya. Kemudian yang ketiga tadi, ciri orang yang seimbang, menjadikan dunia, jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup ya. Atau tujuan utama karena kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian bagaimana kunci? Nih kunci nih. Kita kadang udah dikasih kunci, cuman lupa sama kuncinya. Kunci masuk surga kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu aja kuncinya itu. Udah dapat kunci, nyari yang lain gitu kan. Maka Bu, halo Bu, nih kunci menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Orang kalau lihat saya tuh happy mulu ya, saya mau bawain aja happy. Karena kalau saya kasih tahu masalah saya, ibu juga stres ntar. Kan masalah kita kan mungkin lebih besar, masalah bapak lebih besar dari saya dan mana tahu gitu. Jadi kebahagiaan itu kita tunjukkan ke orang, kesusahan itu biar kita aja yang tahu. Ya. Yang pertama, kunci menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, tentu yang pertama memperkuat iman dan takwa. Ya. Karena iman adalah ya dengan keimanan itu sebagai pondasi. Tanpa iman hidup menjadi goyah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi semakin banyak kita mengingat Allah kan tiap habis sholat zikir ya, zikir subhanallah alhamdulillah gitu ya. Semakin nama Allah disebut ya, tentu membuat hati kita menjadi tenang. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Ini kan bagian daripada menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sholat, puasa ya sudah, kalau sudah wajib, ya kewajiban dijalankan gitu ya. Puasa, zakat, ibadah lain adalah sumber ya. Apalagi berkaitan dengan ibadah-ibadah sosial. Seneng banget ngeliat orang, kita bantu orang, itu timbul rasa ini loh, kebahagiaan. Kemudian bersyukur dan qanaah. Banyak orang
yang tidak bersyukur, yang ingin kenikmatan orang lain itu kita, wih gitu ya, wih pokoknya wih gitu ya. Banyak orang tidak bahagia. Kita ngeliat dia bahagia, nyatanya kalau kita kenal, ya kita kan cuma lihat jauh dari luar doang, ngeliatnya, wih hebat, dikawal sana sini. Siapa bilang dikawal sana sini bahagia? Enggak lah. Dia kadang mau punya kehidupan pribadi nggak bisa, karena memang dia sendiri harus nggak bisa mau kemana-mana. Apalagi mau berbuat yang macam-macam, disorot, pejabat gitu, nggak enak. Tapi kita orang biasa ya bebas lah, makan di warteg, ngopi di warung kopi gitu, bebas aja gitu ya. Jadi bersyukur dan qanaah. Kemudian D, menjaga akhlak, hubungan sosial. Nah, berhubungan ya sosial ya dengan bapak ibu semua tetap baik gitu ya. Walaupun belum tentu diantara kita nih suka sama kita, ya jangan harap semua manusia itu suka sama kita ya, enggak tentu. Orang tuh benci sama kita, satu kekurangan kita, dua kelebihan kita gitu. Kita kaya dikit gitu, kaya duit dari mana tuh gitu. Giran susah, lu nyusahin banget sih lo, nggak nyeneng gitu. Itu sifat manusia begitu. Jadi tetap senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu manusia. Ya, kadang kebahagiaan itu timbul dari hubungan. Ya misal saya sama Bang Helmi suka bercanda, ya suka ledek-ledekin, artinya ledek-ledekin untuk biar akrab aja, tidak untuk menjatuhkan. Walaupun ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, yang minta maaf gitu, karena pada dasarnya untuk tak ada niat apapun selain bercanda. Bahkan sama ibu-ibu pun yang udah kenal juga saya suka candain, Ibu gitu. Menjadikan tadi dunia bukan tujuan akhir, tapi akhirat itu adalah dunia menjadikan ladang untuk menuju akhirat. Maka kumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya. Jadi ada cerita raja gitu ya, namanya juga cerita ya. Raja punya 3 punggawa. Dikasih tahu, saya mau kasih tugas kepada kalian, siapa orang yang paling kuat gitu kan. Nanti kamu bawa ke RW 4, misal nih lokasinya di RW 6. Nanti kamu bawa RW 4. Nah, antara RW 6 dan RW 4 ada sungai besar. Kamu harus lewati, ini tas satu. Nah, orang yang pertama itu karena diperintah bawa batu ya sebanyak-banyaknya gitu ya, yang ngambil batu yang kecil-kecil, udah bawa. Yang kedua kadang ada yang bagus, ada yang jelek ini. Tapi yang ketiga dia patuh bawa batu yang bagus-bagus gitu ya, banyak penuh satu tas, nyebrangin lah tiga-tiganya tuh sesuai apa namanya di dunia kan kerja keras ya, yang benar-benar ngikutin perintah. Sampailah di RW 4, ketemu lagi sama raja di sana. Coba buka satu-satu. Ternyata apa Bapak Ibu, setelah dibuka tas, ternyata yang bawa batu yang jelek-jelek ya isinya batu. Batu yang setengah bagus, setengah jelek, ya ada yang batu, ada yang emas gitu. Nah yang ketiga itulah yang batunya bagus-bagus, isinya emas semua. Masya Allah, akhirnya menyesal kan, kenapa gue dulu nggak bawa batu gitu ya, kenapa kemarin gitu. Sama kayak kita, kenapa saya dulu waktu muda nggak begini, nggak begitu, banyak lah ya. Nah yang terakhir, bahayanya jika kita hanya mengejar dunia yang merupakan akhirat.
di mana Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta tadi gitu, ya niscaya dia ingin memiliki yang ketiga. Kalau kita tuh nggak puas kalau udah punya 1 mobil, mau 2, mau 3 gitu ya. No comment. Ya, jadi ya kita hanya mengejar dunia, termasuk ya makan, ya paling bapak ibu makan ya usia segini ya paling cuman secuil ya, numpuk harta banyak nggak dibawa mati, tapi jadi ribut keluarga kan, anak-anaknya yang ditinggal tuh jadi berantem. Maka tinggalkan anak itu ilmu, biar ilmu yang mencari uang. Nah, jadi karena kita ya merasa kekurangan, maka akan timbul hati gelisah, galau, bikin status gitu ya. Hidup penuh tekanan dan lupa ya tujuan. Akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah kita kan kebahagiaan di akhirat ya. Maka ya kebahagiaan di dunia tadi bekerja. Bapak Ibu senengin diri sendiri, punya duit tuh makan yang enak. Jangan mikirin orang lain. Karena orang lain pun belum tentu memikirkan kita. Ya enggak? Jadi nikmati Bapak Ibu punya anak. Jangan semua diurus untuk anak. Ya Bapak Ibu kan tua juga nanti kan. Karena banyak pengalaman setelah kita tua nggak berdaya, anak sukses belum tentu ingat sama kita. Ya jadi anak yang penting kasih ilmu, biar dia nyari duit sendiri. Duitnya sisihin buat Bapak Ibu. Karena saya ada paman juga cerita, paman saya pejabat dulu ya, pejabat. Anaknya laki semua keluar negeri gitu. Tinggal dia berdua di hari tua gitu, ke rumah sakit dia berdua, duit pensiun berapa sih Pak Wahyu ya? Kalau ini kan paling sisa duit pensiun pejabat dulu golongan 4 mungkin ya sebanyak-banyaknya 4 juta hidup berdua. Ya ke rumah sakit sendiri gitu ini. Ya emang udah nggak ada kata. Jadi ini mumpung kita masih hidup, bukan saya ini ke apa ya. Tapi itulah anak, ada yang ingat, ada yang enggak. Karena nggak mungkin uang anak tuh uang kita, nggak mungkin. Gitu ya. Uang kita membela anak mati-matian gitu, tapi nanti setelah kenapa-napa ya anak lupa sama kita. Apalagi kalau ketemu dapat mantu yang melebihi solehah gitu ya. Artinya apa melebihi solehah? Ya insya Allah mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan solehah ya. Ya mungkin itu aja cerita pagi ini. Kalaupun ada bercanda-bercanda itu bukan tidak lain hanya untuk biar nggak ngantuk aja sih, bukan maksud bercanda. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi perjalanan dunia, kesenangan di dunia ya Allah, fauzuna fil ukhra, kemenangan di akhirat. Berkat siapa? Kita tamasuk bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Semoga kita semua mendapatkan gelar sa'id di dunia. Amin. Amin. Bagi 5 menit kami usahakan untuk kasih kurban. Bukan hanya Pak. Kurbannya. Hanya karena kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Ketua Dekan dan juga jemaah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kurban. Alhamdulillah kemarin pada saat malam Minggu tanggal 12 Senin rapat tentang pembentukan panitia kurban tahun 1447 Hijriah tahun 2026.
bahwa saya tunjuk kembali menjadi ketua panitia. Untuk itu kami mohon dukungan kepada seluruh warga dan jemaah untuk kiranya kita sama-sama mensukseskan kegiatan ibadah ini. Diinformasikan bahwa untuk tahun ini sesuai dengan data yang kami terima, yaitu dalam tabungan sedekah kurban SU, sampai dengan saat ini terkumpul sapi yang melalui sedekah atau tabungan itu kurang lebih sudah mencapai 4 orang, 4 sapi, 4 ekor sapi. Di mana 4 ekor sapi ini, 1 ekor sapi itu 7 orang atau korektifnya 7 orang. Nah, 7 orang. Ini sudah masuk yang kelima, namun masih kurang. Sementara kami panitia sudah survei ke tempat peternakan sapi yang ada di Sawangan sana. Itu kita sudah memesan sebanyak 8 ekor sapi. Artinya kita masih kekurangan. Namun demikian masih ada waktu sekitar 30 hari lagi untuk kita bisa memenuhi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kita tahu juga bahwa di warga kita ini di RW 66 mustahik kita ini hampir 1000-an, sekitar 927 orang. Begini kan semua juga kesempatan atau persediaan atau bantuan daripada ketua RW kita yang baru. Kami sudah menyampaikan surat secara resmi kepada para ketua RT nantinya mohon dukungannya untuk kiranya bisa mensosialisasikan kepada seluruh warga atau jemaah yang ada di RW 06 ini untuk kiranya kembali yang sudah dulu pernah berkurban, mungkin pada kesempatan kami mengimbau, mari sama-sama kita kurban ya, untuk hewan sapi. Kalau yang kolektif satu orang itu sebesar 3.700.000 ini, dimana nanti kita 7 orang dikalikan sekitar 25.900.000 rupiah. Untuk itu, sedangkan untuk hewan kambing, panitia tidak menyediakan hanya menerima saja di sini untuk dilakukan penyembelihan secara bersama-sama nantinya oleh panitia semuanya. Kemudian nanti akan diberikan semuanya. Dan untuk kambing itu kena perawatan di sini sebanyak 150.000 rupiah satu ekornya. Untuk itu silakan kepada seluruh warga yang sudah berkesempatan mempunyai rezeki, ya silakan untuk memberikan ataupun sedekah atau berkurban pada tahun ini. Mudah-mudahan acara dan kegiatan kita ini, niat kita ini senantiasa nanti dari Allah SWT. Amin. Dengan aman dan lancar. Amin. Sekali lagi kami berharap pada seluruh warga, silakan mari sama-sama kita berkurban tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih lagi dan jumlahnya dapat bisa 10 atau 11 ekor sapi nanti. Amin. Demikian saya akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jadi masih ada waktu ya. Ada. Dan ini yang dibahas kali ini luar biasa menarik. Ada satu survei Bapak Ibu ya yang menyatakan orang Indonesia itu Bapak Ibu walaupun miskin itu terbahagia di dunia Bapak. Miskin bahagia itu luar biasa. Tapi orang Belanda yang tadi yang bilang bisa bepergian makan lah kemana-mana, kayanya banyak, dunia banyak, akalnya banyak. Dulu tingkat stresnya tinggi, Jepang malah arah kiri dan bunuh diri. Jadi kita harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semiskin-miskinnya orang Indonesia menurut survei, ya survei juga bukan orang kita, orang itu. Mengatakan aneh orang Indonesia itu miskin tapi bahagia. Orang-orang Belanda, orang Eropa, kekayaannya ada banyak kemudian, tapi mereka tidak bahagia. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, syaratnya 5 pendiri dari tambahan ini yang selalu diucapkan oleh Ustaz Reja. Pertama, orang-orang mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada 5 Bapak Ibu. Yang kedua apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Kita kena musibah, nangis memang, tapi ucapannya inna.
Orang sana mungkin guling-guling. Kita susah aja. Innalillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya baca Alhamdulillah. Yang terakhir ucapkan Astagfirullahaladzim. Itu barangkali yang menyebabkan kita menjadi pemahaman. Bapak Ibu, sebagai Nabi Masjidil Rahman, saya mengajak kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin ada yang mengatakan bid'ah Bapak Ibu, ketika habis sholat itu kalau melantas jalan, baca istighfar dulu, lalu ucapkan Alhamdulillah, berjamaah. Dengan berjamaah itu, maka seluruh yang ada di dunia itu akan merespon. Ingat Bapak Ibu, merespon. Sendiri dengan berjamaah itu beda. Bapak berdiri aja sendiri, kalau dikumpulin sakit. Tapi kalau dikumpulin banyak, diikat. Nah itulah namanya berjamaah, menendang sampai ke langit tubuh. Kalau kita setelah sholat itu imam baca Subhanallah, Alhamdulillah. Lalu kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Doa kita diaminkan oleh banyak orang. Bukan berarti yang sendirian tidak boleh. Itu tapi hikmah berjamaah itu di samping itu juga ada tarbiyah ketika anak-anak kecil ikut dengan kita astagfirullah dia ikut tuh diam-diam dan hafal dan diajarin karena kita sendiri ya. Jadi Bapak Ibu kami mengimbau pada Bapak Ibu apalagi yang sudah sepuh, yang sudah seperti saya yang bersyukur Seperti saya ngaku. Pulang dari masjid setelah terakhir itu dengan sholat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tutup aja, Jak, tutup. Ya, itu membaca Imam Isya kemarin sudah di Isya. Dia baru berasa kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berasa ya. Belum pernah kan zikir sendirian. Bapak-bapak doa. Dia kan sehari maghrib. Cuma enggak ada. Pas habis Al-Fatihah, dia nengok ditaruh gitu. Jadi ingat tuh, kata bapak musik yang berpensiun jangan berulang. Ya. Maka kita juga berkata Rasulullah SAW dan Qabli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah إن شاء الله تعالى نتأمين الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون فاتقوا الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم والغفور والرحيم وأنت خير الراحمين. رب اهد الفاتحة بشر الفاتحة كلمة الفاتحة والمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بديع عبده وفيه ويرحمه الله نعوذ بك من جهل البلاء ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد Salam Kopi Joni dari Pak Haji Dedi. Like and subscribe. Sallallahu tinggi amat. Sallallahu
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti jangan lupa bersyukur. Ya. Fauzuna fil dunya, fauzuna fil ukhra. Siapa? Ini, Bapak masih ada.